Shalom anak-anak semuanya, apa kabar di rumah? Wah, anak-anak kelas 6 mungkin ada yang sudah siap-siap nih, sudah ada yang berpikir, tak lagi udah tamat dari sekolah, masuk di SMP mana ya kira-kira ya? Ada yang sudah, kalau udah tamat dari SMP kayaknya sekolahnya itu di luar Bali mungkin ya. Mau ke Jakarta mungkin, mau ke NTT mungkin, NTB mungkin, atau di mana gitu ya. Banyak yang sudah berpikir seperti itu ya. Namun sebelum masuk ke SMP harus anak-anak terima dulu ijazahnya. Kalau nggak ada ijazah SD nggak mungkin masuk di SMP. Benar ya? Nah, jadi jangan abaikan pelajaran agama tentunya ya. Hari ini anak-anak, sebelum kita belajar tentang agama Kristen, kita baca dulu di kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 sebagai pengantar untuk masuk di pelajaran kita yang baru ini ya. Ini bunyinya, Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, anak-anak, apa itu pengetahuan? Coba, apa itu pengetahuan? Ada yang bisa menjawab? Master kasih waktu. Bisa? Ya. Pengetahuan adalah kemampuan untuk mengerti dan mengetahui segala sesuatu, Master garis bawahi, sebagai misteri yang tersembunyi atau segala sesuatu yang dialami atau yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan dan berpikir tentang segala sesuatu yang terjadi ya. Jadi pengetahuan itu sebelumnya mungkin kita belum mengerti bagaimana caranya ya bekerja secara online. Contohnya itu, contohnya sederhananya aja deh, di WhatsApp. Bagaimana ya buka video-video WhatsApp mungkin, bagaimana menerima tugas dan mengerjakan tugas kemudian dikirim lagi kepada guru-gurunya. Ya, mungkin dulunya kita belum bisa, tetapi diajarkan oleh guru-gurunya, sekarang kita sudah bisa. Ya, itu artinya yang dulunya kita belum mengerti dan belum mengetahui caranya, tapi dengan belajar pelan-pelan, dengan proses kita akan bisa. Ya, itu adalah kemampuan untuk kita mengerti sesuatu, itu butuh yang namanya proses. Ya. Nah, Master kasih contoh ya. Dalam Alkitab itu ada itu namanya Salomo. Salomo apa anak-anak? Dia hanya meminta hikmat dari Tuhan. Untuk apa? Untuk memimpin orang-orang kepada jalan yang benar. Hikmat aja diminta sama Salomo. Gak minta harta kekayaan, hikmat aja. Untuk apa? Untuk memimpin orang kepada jalan yang benar. Itu makanya dia meminta hikmat daripada Tuhan. Nah, apa itu hikmat? Ya, apa itu hikmat? Yang tadi Master bicara tentang Salomo meminta hikmat. Ya, itu beda lagi ya sama pengetahuan tadi. Hikmat adalah kemampuan, kecerdasan, akal budi dan kecerdikan untuk memahami sesuatu dan memaknai sebuah pengetahuan ya, sebuah pengetahuan dan mengambil sikap yang perlu sebagai manfaat dari apa yang sudah diketahui ya. Contoh dalam Alkitab itu Salomo, dia itu hanya meminta hikmat daripada Tuhan ya. Jadi pengetahuan baru adanya hikmat. Jadi hikmat itu datangnya daripada Tuhan ya. Kalau pengetahuan sebelumnya itu kita belajar dan dengan pertolongan Tuhan kita bisa mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui menjadi tahu ya. Master kasih contoh yang sederhana. Ini ada ibu yang baru melahirkan anaknya. Terus
itu ada gambarnya, itu ada bapaknya. Jadi ada bapak, ibu, sama anak yang baru dilahirkan. Pasti anak-anak tahu ya. Nah, contoh pengetahuan itu misalnya setiap anak-anak itu mengetahui bahwa kita itu dilahirkan dari ibu kita, ya. Dan hikmatnya bahwa kita harus menghormati dan menghargai ibu kita. Ya, jadi Master udah kasih contoh ya tentang pengetahuan dan hikmat, ya. Kita sudah dilahirkan oleh ibu kita, maka hikmatnya adalah kita harus menghargai dan menghormati ibu kita. Terus bagaimana dengan ayah? Apakah kita harus menghargai dan menghormati? Ya tentu harus menghormati ayah dan ibu kita. Mengapa? Karena sebagai anak Tuhan itu sudah ada hukumnya, yaitu hukum kelima. Menghargai orang ayah dan ibu agar apa? Usia kita itu dipanjangkan oleh Tuhan. Ya, bisa kasih bahasa yang sederhana aja. Mau umur panjang, ya udah pelajaran kelas 5 sebelumnya ya. Mau umur panjang, maka kuncinya adalah menghargai orang tua kita. Itu kuncinya. Salah satu kunci yaitu menghargai orang tua kita. Nah, ini Master kasih gambar lagi, ada pisau. Terus ada orang yang ngasah pisau. Ya, pisaunya mungkin tumpul ya, terus diasah biar apa? Menjadi tajam. Nah, belajar adalah hakikat dan aktivitas utama seorang peserta didik. Jadi hakikat dan aktivitas utama peserta didik adalah apa? Adalah belajar. Mengapa? Karena dengan belajar seseorang mengasah kemampuan akal budi yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi kita sudah dilahirkan, sudah diberikan kepintaran dari Tuhan. Tetapi bagaimana cara kita untuk mengasahnya? Bagaimana cara kita untuk mengelola apa yang sudah Tuhan berikan? Ya, semua orang yang dilahirkan ke dunia sudah pintar. Nggak ada orang yang dilahirkan ke dunia itu orang bodoh, nggak ada. Semuanya pintar. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara dia untuk mengelola kepintaran yang Tuhan sudah berikan? Nah, belajar itu adalah sebuah proses yang terjadi itu sejak lahir sampai mati. Jadi dari lahir sampai mati kita masih tetap belajar. Dengan demikian, proses belajar terjadi sepanjang kehidupan kita. Jadi tidak ada kata berhenti atau terlambat untuk belajar, ya. Belajar itu tidak hanya ketika di sekolah belajar dilakukan, tapi belajar itu kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja kita belajar. Nah, belajar bukan hanya sekedar menulis atau membaca, tetapi juga memberi makna apa yang dilihat, direncanakan, dan dilakukan. Artinya, lewat aktivitas atau peristiwa apapun yang kita belajar dan kita lakukan, itu tujuannya ialah memuliakan Tuhan. Jika anak-anak pintar, wah, Master kasih contoh deh, yang lagi viral di TVRI itu, bulu tangkis, badminton tuh, itu ada anak Kristen loh menang, Gracia Poli. Nah, Master kasih contoh tuh, dia kalau diwawancara, wah puji Tuhan ya, dengan pertolongan Tuhan saya menang. Nah, di situ orang-orang yang, karena banyak orang yang suka dengan badminton, banyak orang suka dengan bulu tangkis. Di situ apa? Oh, dia itu anak Kristen ya. Wah, luar biasa ya. Dia diberkati, diberikan kekuatan yang bagus. Jadi dia itu sebagai contoh buat orang lain. Oh, ternyata orang Kristen ya selalu mengatakan terima kasih Tuhan. Dia mengatakan semua ini karena anugerah Tuhan. Ya, jadi itu apa? Sebagai contoh buat anak-anak juga. Tunjukkan contohmu kalau kamu ini benar-benar diberikan kekuatan oleh Tuhan dan berikan cara hidup yang bagus sehingga menjadi contoh buat orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Nah, Master tutup dengan kitab Mazmur pasal 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, pujian-pujian kepadanya, tetapi untuk selama-lamanya. Ya, saya ulang lagi, Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran-Mu. Kiranya apa yang kami dengar Tuhan, kami melakukannya Tuhan, dan kami ingin sebagai contoh untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan apa yang kami lakukan yang selalu menyakiti hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.